Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nurisyana Palimpianti dengan NIM 2250191163 dari kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan pada modul formulasi dan evaluasi sediaan farmasi untuk tugas sebelum praktikum pelayanan terpadu. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih formulasi farmasi itu. Formulasi farmasi adalah rangkaian tahapan di mana zat aktif obat dicampur dengan berbagai komponen lainnya dengan memperhatikan aspek seperti ukuran partikel, bentuk kristal atau polimorfisme, pH, dan kelarutan, sehingga dapat menghasilkan produk obat akhir yang efektif dan berkhasiat. Lalu, komponen utamanya meliputi penerapan ilmu dan teknologi kefarmasian dalam perancangan, pembuatan, serta penjaminan mutu sediaan, kualitas atau mutu produk menjadi aspek yang paling krusial karena harus memastikan konsistensi mutu produk tersebut tetap terjaga. Uji evaluasi sediaan dilakukan untuk mengukur suatu kualitas produk seperti kandungan bahan kimia dalam produk sebelum produk tersebut digunakan oleh konsumen. Bahan yang baik harus memenuhi karakteristik sesuai dengan standar atau parameter yang telah ditentukan. Terdapat berbagai jenis evaluasi sediaan yang sangat berkaitan dengan bidang farmasi. Jenis uji tersebut contohnya seperti uji evaluasi tablet, kapsul, supositoria, sediaan emulsi, sediaan suspensi, sediaan salep, gel, sediaan krim, sediaan obat mata, dan juga granul. Lalu, jenis-jenis uji tersebut bertujuan untuk menilai kualitas, keamanan setiap bentuk sediaan obat, dan kenyamanan obat yang digunakan oleh pasien, sekaligus membantu menjaga kualitas dan standar produk obat yang beredar di pasaran. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang ada berapa sih sediaan farmasi. Sediaan farmasi itu ada 3. Yang pertama ada sediaan solida, ada sediaan liquid, dan yang terakhir yaitu sediaan semi solid. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sediaan solida. Sediaan solida atau sediaan padat adalah bentuk obat yang bertekstur dan berwujud padat serta kompak dan mengandung satu atau lebih zat aktif yang tercampur secara merata. Contohnya seperti tablet, kapsul, supositoria, dan ovula. Lalu yang kedua yaitu ada sediaan liquid. Sediaan liquid adalah atau yang sering disebut sediaan cair adalah bentuk sediaan obat yang berbentuk cair atau memiliki konsistensi menyerupai cairan. Bentuk ini biasanya terdiri dari bahan aktif yang terlarut, tersuspensi, atau terdispersi dalam medium cair. Contohnya sirup, suspensi, emulsi, dan eliksir. Yang terakhir yaitu ada sediaan semi-solid. Sediaan semi-solid adalah bentuk obat setengah padat yang digunakan secara topikal. Diterapkan pada kulit atau membran mukosa untuk memberikan efek lokal dan efek sistemik di area yang diaplikasikan atau yang digunakan. Memiliki struktur yang kompleks, biasanya terdiri dari 2 fase atau lebih, seperti fase minyak dan air atau air dan minyak. Contohnya seperti salep, krim, gel, lotion, dan pasta. Selanjutnya yaitu ada aspek mutu fisik sediaan farmasi. Yang pertama yaitu
formulasi dan evaluasi fisik dalam aspek research and development. Jadi, studi preformulasi fisik melibatkan pengujian sifat-sifat fisik bahan aktif dan eksipien, termasuk ukuran partikel, bentuk kristal atau polimorfisme, kemampuan menyerap air higroskopis, laju disolusi intrinsik, serta karakteristik aliran serbuk. Informasi ini sangat penting untuk memprediksi bagaimana bahan-bahan tersebut akan berperilaku selama proses formulasi dan produksi. Perancangan formula mencakup penentuan jenis sediaan padat, cair atau semi padat, serta komposisi kuantitatifnya, dengan tujuan untuk memperoleh karakter fisik yang optimal. Beberapa parameter yang menjadi fokus yaitu ada sediaan padat, kekerasan, kerapuhan atau variabilitas waktu hancur, laju disolusi, dan parameter lainnya. Pada sediaan cair atau semi padat, viskositas, pH ini nantinya berkaitan dengan kenyamanan dan stabilitas, homogenitas, dan sebagainya. Lalu ada sediaan steril, yaitu kejernihan dan tonisitas sebagai indikator kualitas dan keamanan. Uji stabilitas fisik dilakukan untuk memantau perubahan sifat fisik produk seiring dengan berjalannya waktu, seperti pemisahan fase, perubahan warna, viskositas, atau terjadinya sedimentasi. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menentukan masa simpan atau usia simpan produk. Yang kedua, aspek mutu fisik sediaan farmasi pada produksi dan in-process control atau IPC. Jadi, tahap produksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk dibuat sesuai dengan desain yang telah ditetapkan. Sementara IPC berperan sebagai sistem peringatan dini untuk mengidentifikasi masalah atau potensi kegagalan sejak tahap awal, sehingga dapat menghindari terjadinya kegagalan pada batch produksi. Jadi, produksi ini dalam proses pembuatan perlu diperhatikan sifat fisik bahan seperti kelancaran aliran serbuk atau granul saat pengisian kapsul atau pencetakan tablet. Yang kedua yaitu IPC, itu pengujian fisik yang dilakukan selama proses produksi guna memastikan konsistensi dan mutu produk, antara lain yaitu ada IPC granul, pengujian kadar air, sifat aliran, dan kemampuan dikompresi. IPC tablet meliputi pengujian keseragaman berat, tingkat kekerasan, dan ketebalan tablet. IPC sediaan cair atau semi-solid meliputi pengujian pH, viskositas, serta homogenitas produk. Yang terakhir yaitu compounding dan dispensing. CND. Compounding yaitu peracikan, mencakup pembuatan sediaan seperti puyer, kapsul, racikan, atau krim khusus sesuai dengan resep. Proses peracikan harus menjamin homogenitas, penyebaran zat aktifnya harus merata, keseragaman bobot atau dosis, serta kenyamanan pasien termasuk aspek tekstur, rasa, dan penampilan produk. Pada dispensing atau penyerahan yaitu memastikan bahwa stabilitas fisik sediaan racikan terjaga dalam kemasan akhir, serta memberikan petunjuk kepada pasien tentang cara penyimpanan yang tepat untuk mempertahankan kualitas fisik seperti mencegah pemisahan fase atau perubahan bentuk yang bisa terjadi pada obat. Yang pertama yaitu pemahaman konsep formulasi dan teknik evaluasi. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan parameter evaluasi fisik utama yang harus dilakukan pada sediaan tablet dan sirup atau suspensi berdasarkan Pharmarope Indonesia, termasuk kriteria penerimaannya. Yang pertama yaitu evaluasi sediaan tablet dan sirup. Di sini saya akan menjelaskan tentang tablet. Tablet menurut FI edisi 3, tablet adalah sediaan padat kompak yang dibuat secara keempat cetak dalam bentuk tabung pipi atau sirkuler, kedua permukaannya rata atau cembung,
mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa zat tambahan. Sedangkan pengertian tablet menurut Farmakope Indonesia edisi 6, tablet adalah sediaan padat mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Berdasarkan metode pembuatannya, dapat digolongkan sebagai tablet cetak dan juga tablet gempa. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan sediaan tablet. Yang pertama, dosis yang tepat. Dosis yang tepat, setiap tablet diformulasikan dengan takaran yang presisi dan konsisten sehingga membantu mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pemberian dosis. Yang kedua yaitu kemudahan penggunaan. Mudah dikonsumsi, tablet dapat diminum dengan praktis hanya menggunakan air, tanpa memerlukan alat tambahan seperti suntikan atau takaran khusus. Yang ketiga yaitu stabilitas tinggi. Secara umum, tablet memiliki kestabilan yang lebih baik dan daya tahan yang lebih lama dibandingkan sediaan cair, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh faktor lingkungan seperti suhu atau kelembapan. Selanjutnya yaitu umur simpan yang panjang. Berkat stabilitas yang baik, tablet dapat disimpan dalam jangka waktu lebih lama tanpa mengalami penurunan kualitas sehingga dapat membantu mengurangi potensi pemborosan. Biaya produksi yang murah. Dengan biaya yang lebih efisien, jadi proses pembuatan tablet ini lebih murah dibandingkan bentuk sediaan lain seperti kapsul sehingga lebih ekonomis. Praktis dibawa. Ukurannya yang kecil dan padat membuat tablet mudah disimpan dan dibawa kemanapun. Penyesuaian dosis fleksibel. Dengan beberapa jenis tablet dapat dibelah atau dihancurkan untuk menyesuaikan dosis sesuai kebutuhan pasien. Kelebihannya yang tidak dimiliki oleh bentuk kapsul. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi sediaan tablet. Yang pertama yaitu ada organoleptis, keseragaman ukuran, kekerasan, variabilitas, keseragaman bobot, keseragaman kandungan, uji waktu hancur, dan uji disolusi. Yang pertama pada uji organoleptis. Uji organoleptis ini meliputi bau, rasa, dan bentuk. Jadi, penampilan fisik tablet diamati berdasarkan karakteristik seperti aroma, warna, dan bentuknya. Hal ini sangat penting untuk memastikan penerimaan konsumen serta menjaga keseragaman komposisi antar bahan dan antar tablet, sekaligus mengawasi proses produksi agar terbebas dari kesalahan. Tablet diperiksa secara visual untuk memastikan tidak adanya ketidakhomogenan warna, serta untuk menilai bentuk dan kondisi permukaannya. Tablet harus bebas dari cacat, noda, maupun bintik-bintik. Yang kedua yaitu uji keseragaman ukuran. Uji keseragaman ukuran tablet merupakan salah satu pengujian mutu fisik yang bertujuan memastikan setiap tablet memiliki ukuran atau diameter dan ketebalan yang seragam. Ketebalan tablet merupakan satu-satunya parameter dimensi yang berkaitan langsung dengan proses produksi. Pada tekanan kompresi yang tetap, ketebalan tablet dapat berubah akibat variasi jumlah bahan yang mengisi die, distribusi ukuran partikel, serta kerapatan campuran partikel yang dikempa, dan juga berat tablet. Keseragaman ukuran tablet ditentukan berdasarkan perbandingan antara diameter dan ketebalannya. Prosedur dari keseragaman ukuran yaitu diambil secara acak 20 tablet, lalu diukur diameter dan tebalnya menggunakan jangka sorong. Hitung rata-rata dan rentang atau deviasi dari semua pengukuran. Syaratnya menurut Farmakope Indonesia edisi 3, tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1/1/3 tebal tablet. Di sini saya melampirkan gambar dari jangka sorong tersebut. Yang ketiga yaitu uji kekerasan.
Uji kekerasan tablet merupakan pengujian mutu obat yang bertujuan menilai kekuatan mekanis tablet dengan cara memberikan tekanan atau beban hingga tablet tersebut hancur atau pecah. Tablet harus memiliki kekerasan yang memadai agar tidak mudah pecah atau rusak ketika mengalami tekanan mekanis selama proses produksi, pengemasan, maupun distribusi. Kekerasan diukur berdasarkan luas permukaan tablet dengan menggunakan beban yang dinyatakan dalam kilogram. Alat yang digunakan pada uji kekerasan adalah hardness tester. Satuan kekerasan adalah kilogram per sentimeter. Ditentukan kekerasan rata-rata dan standar deviasinya. Syaratnya yaitu tablet besar lebih dari 500 mg 7-10 kg, tablet kecil kurang dari 500 mg 4-6 kg per cm. Pada uji kekerasan ini terdapat dua metode, yaitu ada uji kekerasan secara manual dan juga uji kekerasan secara otomatis. Pada uji kekerasan manual, yaitu prosedurnya menggunakan hardness tester yang manual. Diambil 20 tablet secara acak, lalu simpan sampel tablet satu persatu di atas permukaan alat uji, kemudian memutar pegangan secara manual. Yang kedua, ada uji kekerasan otomatis. Sistem uji kekerasan tablet otomatis lebih akurat dan lebih efisien, sehingga dapat menghemat waktu serta meningkatkan produktivitas. Memanfaatkan sensor dan sistem elektronik untuk menerapkan tekanan serta mengukur tingkat kekerasan dengan presisi, kemudian menampilkan hasil pengukuran pada layar digital. Yang keempat, uji priabilitas. Jadi uji priabilitas atau uji kerapuhan tablet merupakan pengujian yang bertujuan menilai sejauh mana tablet mampu bertahan terhadap gesekan dan benturan fisik yang terjadi selama proses produksi, pengemasan, maupun distribusi. Prosedurnya yaitu sejumlah tablet ditimbang terlebih dahulu sebagai W1 karena nanti akan ada rumus dari priabilitas. Kemudian dimasukkan ke dalam alat yaitu priability tester dan diputar selama jangka waktu tertentu, misalnya 100 putaran. Setelah proses selesai, tablet diambil, dibersihkan dari debu, lalu ditimbang kembali. Pada rumus itu merupakan W2. Agar dinyatakan lulus uji, persentase penurunan bobot tablet harus berada di bawah 1%. Di sini ada rumus priability dalam bentuk persen, yaitu W1 ini yaitu tablet pada timbangan awal dikurangi W2. W2 ini merupakan bobot tablet ketika setelah di priability dibagi W1 dikali 100%. Menurut USP 35 halaman 187, pada uji priability, sampel yang bobotnya kurang dari 650 gram ambil sejumlah sampel sampai mendekati bobot total 6,5 gram. Dan jika bobot tablet tersebut lebih dari 650 mg, maka diambilnya hanya 10 tablet uji. Lama pengujiannya yaitu 25 rpm atau 1 rpm sebanyak 100 putaran selama 4 menit. Persyaratannya yaitu tidak lebih dari 1%. Ketentuannya, pengujian ulang dapat dilakukan sebanyak 2 kali yang dikarenakan nilai lebih dari target yang diharapkan yaitu 1%. Tentukan hasil uji dari 3 uji tersebut. Uji dinyatakan gagal jika terdapat tablet yang hancur atau pecah. Yang kelima yaitu ada uji keseragaman bobot.
Uji keseragaman sediaan ini ditetapkan dengan salah satu dari dua metode, yaitu ada keseragaman bobot dan keseragaman kandungan. Yang pertama yaitu uji keseragaman bobot menurut Farmakope Indonesia edisi 3. Jumlah bahan yang diisikan ke dalam cetakan yang akan ditekan menentukan berat tablet yang dihasilkan, tergantung pada daya alir serbuk. Sedangkan uji keseragaman bobot menurut Farmakope Indonesia edisi 4 dengan prosedurnya dilakukan 20 tablet dan ditimbang tiap tablet. Dihitung bobot rata-rata tablet dan dihitung persen penyimpangan bobot tablet. Uji keseragaman bobot menurut Farmakope edisi 6. Uji keseragaman bobot diterapkan pada bentuk sediaan berikut, yaitu B1 larutan dalam wadah satuan dosis dan dalam kapsul lunak, B2 sediaan padat termasuk serbuk, granul, dan sediaan padat steril yang dikemas dalam wadah dosis tunggal dan tidak mengandung zat tambahan aktif atau inaktif. B3 yaitu sediaan padat termasuk sediaan padat steril yang dikemas dalam wadah dosis tunggal dengan atau tanpa zat tambahan aktif atau inaktif yang disiapkan dari larutan asal dan dibeku atau dikeringkan dalam wadah akhir dan pada etiket dicantumkan metode pembuatan. Dan B4 yaitu kapsul keras tablet tidak bersalut atau tablet salut selaput mengandung zat aktif 25 mg atau lebih yang merupakan 25% atau lebih terhadap bobot satuan sediaan atau dalam kasus kapsul keras kandungan kapsul, kecuali keseragaman dari zat aktif lain yang tersedia dalam bagian yang lebih kecil memenuhi persyaratan keseragaman kandungan. Prosedur dari uji keseragaman bobot. Yang pertama, diambil 20 tablet secara acak lalu ditimbang masing-masing tablet. Hitung bobot rata-rata dan penyimpangan terhadap bobot rata-rata. Yang terakhir yaitu tidak boleh lebih dari 2 tablet yang masing-masing menyimpang dari bobot rata-rata lebih besar dari harga yang ditetapkan pada kolom A dan tidak boleh ada satupun tablet yang menyimpang dari bobot rata-rata dari harga pada kolom B. Sudah terlampir tabel dari penyimpangan bobot rata-rata dalam penyimpangan A dan penyimpangan B. Cara menghitung persen penyimpangannya yaitu bobot tablet dikurangi bobot rata-rata dibagi bobot rata-rata dikali 100%. Yang keenam yaitu ada uji keseragaman kandungan. Uji keseragaman kandungan dipersyaratkan untuk semua bentuk sediaan yang tidak memenuhi kondisi di atas pada uji keseragaman bobot. Jika dipersyaratkan uji keseragaman kandungan, Inrusi dapat memenuhi persyaratan dengan melakukan uji keseragaman bobot jika simpangan baku relatif atau SBR kadar dari zat aktif pada sediaan akhir tidak lebih dari 2%. Penetapan SBR ini berdasarkan data validasi, proses dan pengembangan produk industri. SBR atau simpangan baku relatif kadar adalah simpangan baku relatif kadar persatuan sediaan B per B atau B per V dengan kadar tiap satuan sediaan setara dengan hasil penetapan kadar tiap satuan sediaan dibagi dengan bobot masing-masing satuan sediaan. Pada slide ini prosedur dari keseragaman kandungan yaitu ambil tidak kurang dari 30 satuan dan tetapkan kadar masing-masing 10 sediaan terlebih dahulu lalu dihitung nilai persamaannya. Pada slide ini terlampir tabel penggunaan uji keseragaman kandungan dan uji keseragaman bobot untuk sediaan. Di sini terdapat pada bentuk sediaan tablet, kapsul, sediaan padat dalam wadah dosis tunggal, larutan dalam wadah satuan dosis dan dalam kapsul lunak dan juga lainnya. Terdapat juga
tabel dari perhitungan untuk uji keseragaman kandungan. Keseragaman sediaan memenuhi syarat jika nilai penerimaan 10 unit pertama tidak kurang atau sama dengan L1%. Jika nilai penerimaan lebih besar dari L1%, lakukan pengujian pada 20 unit sediaan tambahan dan hitung nilai penerimaan. Jika memenuhi syarat, nilai penerimaan akhir dari 30 unit lebih kecil atau sama dengan L1% dan tidak ada 1 unit pun kurang dari 1 sampai 0,01 L2 atau tidak 1 unit pun lebih dari 1 ditambah 0,01 dikali L2 IM kecuali dinyatakan lain. Nilai L1 adalah 15 dan L2 adalah 25. Yang ketujuh yaitu uji waktu hancur. Sediaan waktu hancur merupakan salah satu uji fisik sediaan tablet. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan tablet cepat terurai dalam cairan tubuh sehingga zat aktif tersedia dalam bentuk molekuler obat dapat diserap oleh tubuh apabila tablet larut lebih cepat dalam cairan tubuh. Laju penyerapan meningkat dan efek terapi yang diharapkan tercapai lebih cepat. Tablet yang memenuhi persyaratan akan mengalami disintegrasi dengan cepat, sehingga zat aktif dapat dilepaskan dan diserap tubuh secara optimal. Pengujian dilakukan dengan menempatkan tablet pada alat uji khusus, kemudian diamati waktu yang diperlukan hingga seluruh bagian tablet terurai dan tidak tersisa di atas kaca. Alat yang digunakan untuk menguji waktu hancur yaitu disintegration tester atau disintegrator yang dilengkapi keranjang berisi 6 tabung terbuka di bagian atas dan keranjang kawat di bagian bawah atau yang disebut dengan pada vessel. Persyaratannya, semua sediaan harus hancur sempurna pada batas waktu yang tertera pada masing-masing monografi. Jika ada 1 atau 2 tablet yang tidak hancur, lakukan uji 12 sediaan lagi, 16 dari 18 uji hancur sempurna. Umumnya, air suhu 37 derajat Celcius ditambah 2 derajat Celcius dan 6 unit sediaan atau lebih. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana prosedur umum dari uji waktu hancur. Yang pertama yaitu siapkan alat dan media. Isi wadah disintegration tester dengan cairan perendam hingga mencapai volume yang disyaratkan sekitar 900 ml dan atur suhunya. Lalu masukkan tablet, letakkan 1 tablet ke dalam masing-masing dari 6 tabung yang ada di keranjang. Tambahkan cakram jika perlu. Operasikan alat yaitu naik turunkan keranjang secara otomatis ke dalam cairan perendam sesuai kecepatan yang ditentukan. Amati waktu hancurnya yaitu dengan mencatat waktu yang dibutuhkan sampai semua tablet hancur dengan sempurna. Tablet dianggap hancur jika tidak ada sisa-sisa bagian tablet yang tertinggal di keranjang kawat, kecuali fragmen kecil dari zat penyalut. Uji ulang jika perlu. Jika ada 1 atau 2 tablet yang belum hancur dalam batas waktu yang ditentukan, ulangi pengujian pada 12 tablet tambahan. Syarat akan terpenuhi jika tidak kurang dari 16 dari total 18 tablet yang diuji hancur secara sempurna. Yang terakhir yaitu uji disolusi. Uji disolusi merupakan salah satu parameter uji biofarmasetik yang dilakukan untuk menjamin efektivitas obat pada saat digunakan dalam pengobatan.
Disolusi adalah pelarutan zat aktif dari sediaan obat pada satu waktu tertentu, waktu yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan masing-masing monografi untuk sediaan yang digunakan secara oral. Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa obat akan bekerja secara efektif di dalam tubuh. Karena proses pelarutan ini berhubungan dengan penyerapan dan bioavailabilitas obat. Prinsip dari uji disolusi adalah proses melarutnya zat aktif dari sediaan padat ke dalam media cair tertentu di bawah kondisi yang terkontrol. Tujuan utamanya yaitu untuk memastikan mutu serta efektivitas obat, memprediksi bioavailabilitas secara in vivo, mengendalikan konsistensi produksi, dan menjadi dasar dalam pengembangan formulasi baru. Uji ini dilakukan untuk menilai kesesuaian sediaan tablet dan kapsul terhadap persyaratan disolusi yang tercantum dalam masing-masing monografi, kecuali jika pada etiket tercantum bahwa tablet harus dikunyah. Terdapat tabel mengenai tentang bagaimana suatu prosedur dari uji disolusi ini. Ada evaluasi sediaan sirup. Sirup adalah larutan yang mengandung konsentrasi tinggi sukrosa dan gula lain. Sirup merupakan larutan yang kental, jernih, dan manis. Formula umum sediaan sirup terdiri dari bahan obat, pelarut, pendaftar jika perlu digunakan, pemanis, perisa atau pewangi, pewarna, pengawet antioksidan jika perlu, dan pengental. Evaluasi sediaan sirup yaitu ada organoleptis, pH sediaan, bobot jenis, kadar stabilitas, volume terpindahan, viskositas wadah. Pada suspensi. Suspensi adalah suatu bentuk sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut, terdispensir dalam cairan pembawa. Zat yang terdispersi harus halus, tidak boleh cepat mengendap. Jika dikocok perlahan-lahan, endapan harus segera terdispersi kembali. Sediaan suspensi terdiri dari sediaan suspensi jadi dari suspensi rekonstitusi atau suspensi kering. Evaluasi sediaan suspensi yaitu ada homogenitas, pH sediaan, derajat fluktuasi atau laju sedimentasi, redispersibilitas, rheologi, penentuan ukuran partikel suspensi, dan densitas. Yang pertama yaitu ada uji organoleptis. Uji organoleptis ini dilakukan dengan menggunakan panca indera untuk menilai karakteristik ekstrak yang meliputi pengamatan terhadap warna, aroma, rasa, konsistensi dari ekstrak yang dihasilkan. Uji ini bertujuan untuk menilai kondisi fisik serta mengidentifikasi adanya perubahan yang mungkin terjadi selama masa penyimpanan seperti perubahan warna, muncul bau tengi, atau berkurangnya aroma khas. Uji pH. Uji pH ini merupakan salah satu parameter penting karena kestabilan nilai pH pada larutan menunjukkan bahwa distribusi bahan dasar dalam sediaan langsung secara merata. Uji ini bertujuan untuk menentukan tingkat keasaman sediaan guna memastikan bahwa produk tidak menimbulkan iritasi pada lambung maupun rasa tidak nyaman saat dikonsumsi. Pengukuran dilakukan dengan mencelupkan elektroda pH meter ke dalam larutan sampai nilai pH yang ditampilkan stabil. Alat uji pada pH ini menggunakan pH meter. Lalu selanjutnya yaitu uji redispersi. Uji redispersi ini bertujuan untuk menilai kemampuan suspensi agar dapat tersebar kembali secara merata setelah terjadi pengendapan dengan cara mengocok suspensi. Uji redispersi ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana suspensi dapat terdistribusi kembali secara homogen dengan pengocokan ringan.
Uji bobot jenis. Uji bobot jenis ini dilakukan untuk menentukan perbandingan massa suatu zat dengan massa air dalam volume yang sama pada suhu tertentu. Metode yang digunakan melibatkan penggunaan piknometer. Dengan cara menimbang piknometer dalam keadaan kosong lalu diisi air dan kemudian diisi sampel. Pengujian menggunakan alat piknometer. Persyaratan bobot jenis sediaan sirup yang ditetapkan yaitu lebih dari 1,2. Di sini terdapat bagaimana cara prosedur dari uji bobot jenis ini dan ada gambar piknometer dan juga ada cara penentuan BJ cairan yaitu dengan rumus B dikurangi A dalam bentuk gram dibagi V dalam bentuk mili. Uji viskositas. Uji viskositas ini dilakukan menggunakan viskometer untuk menentukan tingkat kekentalan atau hambatan aliran sirup atau suspensi dengan tujuan memastikan mutu serta kestabilan sediaan hasil. Pemeriksaan viskositas dilakukan menggunakan viskometer dengan cara merendam spindel ke dalam larutan sediaan, menyalakan alat pada kecepatan putar tertentu, kemudian mengubah arah atau kecepatan putaran secara berkelanjutan. Viskometer ini ada viskometer Oswald, bola jatuh, dan Stockmer. Jadi pada dayung yang tipe L ini untuk sediaan liquid dan tipe R ini untuk sediaan semi-solid. Uji volume terpindahkan. Uji volume terpindahkan ini dilakukan untuk memastikan bahwa sediaan cair seperti larutan oral dan sirup yang dikemas dalam wadah multidosis dengan volume tercantum tidak lebih dari 250 ml dan benar-benar tersedia dalam bentuk cair yang sesuai. Di sini saya telah melampirkan bagaimana prosedur pengujian dari dosis ganda dan juga dosis tunggal untuk melakukan uji volume terpindahkan. Selanjutnya yaitu ada uji stabilitas. Uji stabilitas ini merupakan penyimpanan yang dilakukan pada 3 suhu yang berbeda. Yang pertama pada suhu dingin, suhu ruang, dan juga suhu ekstrim. Pada selanjutnya yaitu ada uji homogenitas. Uji ini dilakukan karena salah satu persyaratan penting sediaan larutan, yaitu homogen. Sediaan yang homogen menunjukkan bahwa zat aktif dapat tercampur secara merata dan diharapkan mampu memberikan efektivitas yang sama. Nomor kedua yaitu tentang prinsip dan fungsi dari instrumen. Instrumen yang pertama yaitu ada viskometer. Instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat kekentalan atau viskositas suatu larutan adalah viskometer. Alat ini berfungsi menentukan kekentalan cairan secara akurat dan spesifik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang pertama yaitu ada viskometer Oswald. Alat ini dibuat dari tabung kaca berbentuk huruf U yang dapat menampung sejumlah cairan tertentu. Viskometer Oswald ini bekerja berdasarkan prinsip kecepatan aliran fluida di dalam pipa kapiler. Semakin lambat aliran larutan, semakin tinggi nilai viskositasnya. Fungsi utama dari viskometer Oswald ini adalah mengukur waktu yang diperlukan sejumlah cairan untuk mengalir melalui pipa kapiler akibat gaya gravitasi dari berat cairan itu sendiri. Lalu ada viskometer bola jatuh. Prinsip dari viskometer bola jatuh ini pengukuran waktu yang dibutuhkan oleh bola pejar untuk jatuh secara vertikal melalui cairan yang diam di dalam tabung kaca. Nilai koefisien viskositas cairan dihitung berdasarkan hukum Stokes yang menggambarkan hubungan antara gaya hambat fluida, kecepatan jatuh bola, dan sifat viskositas cairan. Lalu yang ketiga yaitu ada viskometer Stockmer. Prinsip dari kerja alat ini didasarkan pada pengamatan terhadap hambatan yang dialami saat berputar di dalam cairan atau sediaan.
Pengukuran viskositas dilakukan dengan memberikan beban untuk memutar pedal atau impeller di dalam cairan uji, di mana besarnya hambatan putaran mencerminkan tingkat kekentalan cairan tersebut. Lalu ada instrumen variabilator. Prinsip uji ini adalah menentukan jumlah bobot yang hilang dari sejumlah tablet setelah diputar dalam alat variabilator selama jangka waktu tertentu. Pengujian ini bertujuan menilai ketahanan permukaan tablet terhadap gesekan yang dapat terjadi selama proses pengemasan, pengiriman, maupun penyimpanan. Kehilangan bobot yang terukur mencerminkan tingkat abrasi atau pengikisan pada permukaan tablet. Lalu ada dissolution tester. Prinsip uji disolusi yaitu proses melarutnya zat aktif dari sediaan padat ke dalam media cair tertentu di bawah kondisi yang terkontrol. Tujuan utama yaitu memastikan mutu serta efektivitas obat, memprediksi bioavailabilitas in vivo, dan mengendalikan konsistensi produksi dan menjadi dasar dalam pengembangan formulasi baru. Uji ini dilakukan untuk menilai kesesuaian sediaan tablet dan kapsul terhadap persyaratan disolusi yang tercantum dalam masing-masing monografi, kecuali jika pada etiket tercantum bahwa tablet harus dikunyah. Lalu yaitu ada hardness tester. Prinsipnya yaitu memberikan tekanan terhadap diameter tablet menggunakan alat hardness tester sampai tablet itu hancur atau retak. Semakin besar tekanan yang diberikan pada pengempaan, maka semakin meningkat pula kekerasan tablet. Kekerasan adalah parameter yang menggambarkan ketahanan tablet dalam melawan tekanan mekanik seperti goncangan, kikisan, dan terjadi keretakan tablet selama pembungkusan, pengangkutan, dan pemakaian. Uji kekerasan ini atau hardness tester ini ada dua, yaitu ada yang manual dan juga ada yang otomatis. Yang terakhir adalah moisture analyzer. Moisture analyzer adalah alat yang bekerja berdasarkan prinsip analisis termografimetri dengan tingkat akurasi yang tinggi. Alat ini menggunakan lampu inframerah atau halogen sebagai sumber panas. Pada moisture analyzer, sampel diletakkan di atas alas wadah aluminium, sementara di bagian atas terdapat kumparan koil pemanas listrik untuk mengeringkan sampel. Yang ketiga yaitu ada persyaratan stabilitas fisik. Sebuah emulsi harus memenuhi persyaratan stabilitas fisik agar tetap homogen, tidak memisah, dan mempertahankan ukuran serta distribusi droplet selama penyimpanan. Persyaratan utamanya yaitu meliputi tidak terjadi pemisahan fase secara nyata. Yang kedua, ukuran droplet stabil dan tidak berubah signifikan. Yang ketiga, droplet terdispersi merata dalam fase kontinu. Yang keempat, lapisan antarmuka atau film surfaktan emulsifer stabil. Viskositas fase kontinu memadai, tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah. Zeta potensial cukup besar untuk mencegah flokkulasi. Yang ketujuh, tidak terjadi inversi fase, misalnya dari oil atau minyak air menjadi air minyak. Stabil terhadap suhu, kelembapan, dan juga guncangan mekanisme. Dapat terdispersi kembali bila terjadi creaming atau creaming ringan. Yang terakhir, yang ke-10 yaitu stabilitas mikrobiologi tetap terjaga agar struktur emulsi tidak rusak. Di sini terdapat tabel untuk fenomena ketidakstabilannya seperti ada creaming, sedimentasi, flokkulasi, coalescence, cracking, dan juga Oswald ripening. Jadi di sini pada tabel tersebut diberikan apa penyebabnya dan juga faktor yang memicunya. Mungkin yang cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.